Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Abang Was. Sekarang karena kita lagi naik mobil, berarti ini adalah segmen Ciwontong. Ngobrol Apa? santuy. Aikion. Ngobrol santai. Kali ini kita mau bahas apa, Mi? Kali ini kita mau bahas tentang anak kita, yaitu Uwais Abdul Razak. Bahas Uwais. Uwais bentar lagi mau berumur 3 tahun. Terus tiga gimana tanah? Ya, 3 tahun. Bulan April, ya bulan tanggal 27 nanti. 27 atau 28? 27. Oh, 27. Barengan sama ulang Kota Depok. tahunnya Kota Depok. Oke. Ya, Jadi dulu. kita pengen cerita dulu awalnya ya, kita nikah kan baru punya anak setelah 3 tahun. Ya, nikah tahun 2015. 2015. Wais lahir tahun 2018. Nah, kenapa sih kita baru punya anak setelah sekian lama? 3 tahun kan lama kan, penantiannya cukup lama. Ya, Karena apa? jadi sebenarnya emang Sebenarnya kita nunda atau enggak? Atau Baik. ada apa? sebenarnya kita kan nunda, cuman banyak poinnya kenapa kita nunda. Oh, sih kayak soal nggak tahu. Jadi banyak poinnya kenapa kita nunda punya anak. Pertama, sebenarnya dari aku sendiri belum siap ya, Pak. Oh, Mi belum siap. Dari aku sendiri belum siap. Itu sih sebenarnya yang pertama. Terus kalau abang ikutin Ami siap atau enggak kan? Ya, Yang ke- soalnya kita Apa? sebagai suami harus mensupport istri. Pilihlah suami seperti dia. Terus juga kan yang hamil istri. Ya udah emang ya terserah istri dia mau siapnya kapan, daripada dipaksain ternyata malah nggak siap gitu. Ya, terus yang kedua memang ada masalah kesehatan. Iya, jadi mau nggak mau emang harus ditunda. Jadi aku tuh punya sakit toksoplasma. Jadi emang sebelum nikah, setelah nikah ya, setelah nikah kita udah periksa toksoplasma dulu ya, Pak ya. Terus emang ada. Terus beberapa teman ada yang kena dan harus pengobatan dulu. Jadi toksoplasma apa sih? Itu. Nah, kenapa harus tunda? Toksoplasma itu semacam parasit yang datangnya dari macam-macam, bisa dari kalian makan daging mentah, itu ada parasitnya di dalam. Kalau Terus Ami kira-kira dari mana? dari kotoran hewan, kucing bisa juga. Nah, aku nggak tahu sih dari mana, kan banyak hal ya. Aku juga suka makan sate, aku sedikit suka. Ya. Aku juga dokter hewan kan, dulu suka berkontak sama kucing. Ya pokoknya banyak lah itunya ya, penyebabnya aku nggak tahu dari mana. Dan lumayan tinggi itu dulu kita nilai IgM-nya tinggi, dua-duanya positif. Kalau dua-dua positif berarti kan masih terjadi penyakitnya saat itu juga gitu kan. Berarti penyakit itu juga udah lama dan masih ada gitu. Jadi kita coba obatin dulu sampai berapa ya, Pak? Udah lumayan lama ya. Tapi nggak turun-turun. Terus kata dokternya, Akhirnya kita konsultasi ke dokter kandungan. oh iya, akhirnya kita konsultasi ke dokter kandungan lain. Kan tadi kita sama yang dokter itu kan, yang cowok. Katanya coba apa ya? Katanya ini mah nggak usah diobatin karena nggak bakal turun-turun lagi. Maksudnya turunnya tuh bakal dikit-dikit terus. Akhirnya kita ganti konsultasi ke dokter yang cewek, juga sama, mengatakan hal sama. Katanya ini mah nggak perlu diobatin lagi. Kita yakin. Itu kita yakin, pas banget. Kita emang udah yakin pengen punya anak. Aku udah siap punya anak. Jadi sambil pengobatan sambil meyakinkan hati. diri supaya bisa punya anak. Karena aku tuh jujurnya nggak terlalu suka anak kecil, jadinya untuk pengen punya anak tuh kayak masih agak sulit gitu. Dan Abi juga anak terakhir. Anak terakhir, nggak punya adik. Ya gitu. Terus udah, itu kan sejarahnya ya kenapa kita 3 tahun. Pas
lagi nunda kan lama tuh. Iya. Kalau ditanya sama tetangga kah, sama siapa, kok belum punya anak sih, itu gimana rasanya sih? Netizen nanya gimana sih, kok belum punya anak, belum punya anak sih? Kalau abah ditanya nih, belum punya anak aja lu gitu. Nggak itu lo ya, nggak tokcer lo ya. Iya kali ya, aku bercandain aja. Oh, kalau cowok pasti bilangnya nggak tokcer gitu ya? Iya, lu nggak tokcer kali lo. Atau enggak apa namanya, kurang maco gitu. Kalau aku sih, kalau orang-orang kalau misalnya nanyanya basa-basi doang sih, aku males sih. Basa-basi itu gimana maksudnya? Kok belum punya anak sih mah, nunda ya? Pasti kalau cewek ditanya gitu, nunda ya gitu. Terus maksud aku nunda atau enggak kan maksudnya itu pribadi orang sih. Sebenarnya nggak gimana ya, Bay. Aku nggak suka aja sih ditanyain kayak gitu. Akhirnya aku cuma bilang doain aja yang terbaik gitu. Jadi aku nggak mau menjelaskan sedetil ini karena orang itu apakah beneran nanya karena khawatir atau beneran atau memang cuma pengen tahu atau basa-basi gitu. Aku juga males kan jelasin satu-satu kayak gitu, udah gitu belum tentu orang juga langsung ngerti. Ya. Terus aku juga males kalau dapet nasihat yang lain, misalnya coba ke dokter ini karena aku udah ke dokter gitu, jadi aku udah nggak mau lagi, maksudnya udah kita udah punya langkah dan udah kita sedang kerjakan gitu kan. Berarti tapi kalau Ami berarti ada kesel kalau ditanya kayak gitu. Iya. Kalau aku sih bodo amat. Soalnya ketika pas nikah belum punya anak pun ya seneng aja kita kayak orang kayak pacaran tapi halal, enak. Yummy. Mau nonton bioskop tengah malam nggak masalah. Mau jalan-jalan ke pulau berdua nggak masalah, enak kayak orang pacaran aja. Iya, jadi kita bener-bener menikmati waktu berdua. Nggak masalah sih ya. Kalau abah sih ditanya tuh udah puas pacaran pokoknya intinya gitu. Cuma kalau ditanya pengen punya anak pengen, cuman ya nggak yang gimana banget sih. Nggak yang, kan ada temen juga yang baru hamil seminggu nih, tanya kok belum juga lah, belum seminggu, santai aja kali. Kalau abah sih pengen emang santai aja pengen. Emang ada seminggu ditanyain? Ada. Kok gitu sih? Lah nggak tokcer lu mah gitu. Jadi harus punya anak ya langsung ya? Ya kalau orang-orang mikirnya gitu. Kalau abah sih ya nikmatin dulu pacaran. Kalau kita belum pernah pacaran sebelum nikah ya puas-puasan lah, mesra-mesraan. Terus pas kita mulai memutuskan oke nih kita program ya. Dari berapa lama ya jadi Wise? 6 bulan, lumayan lama sih. Jadi pas kita mulai 8 bulan jadi program, terus oke, kita punya anak, kita program 8 bulan baru terjadi. Terus rasanya pas tahu hamil pertama, itu gimana kita tahu hamil pertama kali? Iya, aku iseng beli test pack. Telat dulu ya? Telat dulu nggak, Pak? Telat dulu, terus iseng beli test pack. Terus emang udah ada rasa-rasa mual gitu. Ada rasa-rasa mual? Yang aku periksa hewan kurban. Oh iya. Terus akhirnya kita cek ke dokter, ada, alhamdulillah, senang sekali. Tapi kita masih rahasiain nggak? Aku udah bilang masih rahasiain sih. Masih, kita bilang ke orang-orang pas udah umur berapa lo hamilnya? Pas udah gede 5 bulan kayaknya. Karena aku tuh emang paling males gitu ngomongin Apa? Nikahan lah, anak atau paling males. Jadi gitu. nggak suka ngumbar-ngumbar. Iya, asik. Jadi udah biar aja. Kalau udah jadi ya udah ya gitu. Iya. Ya. Terus ketika hamil Wise ada apa namanya yang diinget gak, apa namanya, kisah-kisah cerita? Enggak sih, biasa aja. Wise mah pas hamil Wise enak sih. Pas hamil Wise gak lembek ya, maksudnya gak kolokan ya? Tetap kerja. Happy aja ya. Oh, aku ingat ada ini cerita seru tuh kalau pas
kamu kerja tuh 9 bulan ya, 8 bulan 9 bulan wais ya. 8 bulan udah mau lahiran kok beneran. Kamu kerja terus kalau lapar wais tendangannya kenceng. Iya bener, kalau kerja langsung tendang-tendang. Tapi kalau nggak kerja nggak nendang-nendang. Jadi kata kamu kalau pas dia tendang-tendang tuh juga sampai goyang badannya. Iya bener. Berarti emang tendangannya kenceng. Apa jadi pemain sepak bola aja mas? Apa jadi karate apa taekwondo? Yang diomongin diam aja nih. Katuk apa? Terus oh iya, sama ini yang seru pas kamu hamil tuh, Apa? kita periksa ke dokter itu katanya beratnya Wais tuh pas 3,4 Bukan 3,20. 3,4 pas tuh. Pasti masih bisa oke Bu, masih bisa apa? Masih bisa Makan bebas gak ada pantangan? kan, masih bisa normal. Oh, masih bisa normal. Oh, segitunya. Ya, Lahirannya bisa lahirannya normal. masih bisa normal Bu, 3,4. Terus pas 9 bulan pun diukur masih 3,4, masih oke. Pulang dari sana kita udah waktunya ya. Pas terakhir kita kontrol udah waktunya. Hari itu hari Kamis kalau nggak salah. Terus hari Sabtu kita jadwal mau induksi. Iya. Ya. Pulang malamnya jam 8 kita 8. tidur, Ami pipis. Enggak, aku nggak pipis. Apa? Aku ini apa? Kayak mens gitu, tiba-tiba ada kayak anget-anget keluar kayak kompol ya. Oh iya, tapi nggak berasa, tapi kayak bukan pipis ya, tapi keluar air gitu ya. Iya, kayak keluar air Iya. aja katanya. Terus Tuban. langsung kita telepon dokternya. Terus ya udah langsung aja datang ke rumah sakit gitu ya. Rumah sakit akhirnya dicek apa ya, pembukaannya belum cukup. Udah, tapi Ami udah lemes banget. Gak lemes sih. Hah? Gak lemes, cuma sakit. Sakit ya, sakit terus. Sakit, terus pembukaannya belum buka-buka, tapi wise-nya kontraksinya melemah. Kontraksinya, oh iya wajah kontraksi melemah, iya benar. Makanya langsung Nah enggak, pasti tanya dulu sama susternya, Bu gimana nih, mau nunggu dulu apa mau sesar? Ya, kita langsung kompak, ya udah sesar aja. Sakit banget coy. Susternya sampai kaget. Bu, emang udah niatin mau sesar ya Pak? Enggak sih, saya nggak tega aja lihat istri saya sakit begitu. Oh, masa sih gak tega? Kamu bukannya tega sama aku? Enggak tega ngeliat Ami sakit gitu. Itu yang pertama, yang kedua saya udah ngantuk sih, udah buruan lah. Tengah malam, jam 11 malam itu Iya, kejadiannya. Akhirnya diputuskan sesar jam 1:30 mulai jam 1:30 ya Pak? Jam 1 Jam 1 mulai, Terus jam 1-an tuh mulai Abi mulai masuk ruangan. Abah suruh nunggu 1:30 apa dipanggil. Lahirlah Abang Uwe. Pas pertama kali ngelihat Wais itu, pas pertama kali ngelihat Wais itu putih banget, putih seputih-putihnya beneran kayak kapas. Kita ada foto ini, kita kasih tahu karena foto Wais pertama kali. Terus akhirnya sama bidannya, ayo Bu Pak kita hitung bareng-bareng, kita hitung jarinya ya, kali jari tangannya kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah lengkap ya Pak, jari kakinya wah lengkap ya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan Pak dedenya sehat. Oke. Ngantuk. Terus dari 1:30 itu nungguin Ami keluar, akhirnya keluar habis subuh. Iya, jam 5:06. 6. Gile. Itu bener-bener apa ya? Ya karena abang nggak boleh ikutan operasinya jadi panik, apa nggak panik juga sih apa ya? Ini ngapain sih? Karena namanya belum pernah juga kan, belum punya pengalaman. Gimana sih gue, gimana nih? Kenapa lama banget keluar gitu? Lama banget keluarnya, udah ngantuk banget. Tengah malam. Kalau tahu bakal sesar pagi-pagi aja di sesar. Dari habis kita itu Dari habis kita check up. Kocak. Ya udah deh. Gitu mungkin cerita serunya. Kalau Abah ya bener, kalau Abah sih nemenin Ami lahiran, wifi itu pengalaman
pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Padahal aku lupa. Kamu cuek aja, lost dia. Orang sesar juga gitu. Sakit nggak di sesar? Sakit gak sih? Di sesar sakit bekas operasinya doang, tapi ya sakit. Pas awal operasinya biasa aja. Awal disuntik operasi ya? kan malah dikasih obat pereda rasa sakit kan. Akan katanya disuntik di tulang punggung, bener? Iya. Itu sakit nggak disuntiknya? Enggak, nggak berasa. Ah beneran? Nggak berasa. Abah suntik sunat aja sakit. Kan suntik sunat langsung dipulih. Oh. Jadi itu langsung mungkin jarumnya kecil kali ya. Aku nggak tahu sih kalau suntik dari tulang punggung. Iya iya. Oh iya, sama pas Ami hamil juga itu kan apa? Kena apa? Cacar. Cacar. Iya, Pas mau lahiran kena masih- cacar. Iya, kena cacar dulu pas mau lahiran. Untuk pas lahiran udah sembuh. Iya. Nah pas abis lahiran itu ada problem. Problem Wais nggak mau nyusu langsung. Iya, langsung. Jadi pas disusuin langsung gitu, apa namanya, kayak cuman dimut doang sama Wes, kagak disedot. Akhirnya tiap dia bangun nangis, kita panik ya. Enggak, wasnya nyedot tahu, Mbak. Tapi dikit, ini intinya kelaparan, intinya pas Iya, dia nangis iya, terus, iya. terus dia lapar. Terus kita beliin apa namanya, terus kita beliin kita coba kasih susu formula. Mencret. Mencret. Iya, Red, ya kan. Terus Abah juga tiap dia malam bangun dia nangis gara-gara kelaparan, Abah nemenin terus. Akhirnya Abah ikut cacar juga. Akhirnya Abah isolasi ya sendiri. Isolasi mandiri di kamarnya Pak D di atas. Bukan di kamar Pak Ade, kamu kayak Oh di rumah, pulang ke rumah, Ami sama Wais di rumah. Mbak, aku di rumah sendiri. Kasian banget ya. Dan itu ada acara akikah. Iya, acara akikah. Abah dikasih akikahnya, pas makan, aduh akikahnya gimana sih tukang akikahnya nih, masak nggak enak. Pas tanya Ami ternyata Enak banget padahal. bukan masalah di tukang akikahnya, ternyata dia masalah di lidah Abahnya. Lagi sakit, jadi rasanya nggak enak. Soalnya enak banget akikahnya, wes aku aja masih pengen. Iya, itu cerita seru yang mungkin abang tidak pernah lupa. Oke, sekarang kenapa kita memilih nama Wais Abdul Rozak? Ya, Pertama, kita masih bingung ya, Pak, awalnya antara Ya. Wais apa Bilal. Ya. emang ya. Enggak, awalnya Abah tuh kalau dulu waktu zaman dulu emang dari sebelum nikah pun emang seneng milih nama-nama bayi gitu, nyari-nyari nama bayi seru aja. Dan Abah suka kasih nama yang aneh-aneh. Abah bahkan Abah punya nama andalan kalau buat anak cewek. Namanya Yukino Zahra ya. Dikasih tahu nggak ke mantan-mantannya Yukino Zahra? Mau dikasih tahu nggak usah dimasukin ke YouTube. Terus akhirnya denger ceramah katanya kalau ngasih nama anak tuh jangan yang aneh-aneh. Kasih nama anak tuh satu, nama yang paling bagus kata Ustadz Khalid itu adalah yang artinya hamba Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Abdul Rozak. Nah akhirnya kita pilih Abdul Rozak. Karena bapaknya namanya Rizky, kalau aku nggak tahu sih. Kalau namanya Rizky, jadi ya biar mirip-mirip Rozak. Ya. Akhirnya kita pilih nama Abdul Rozak. Nah, terus pas kita dengerin ceramahnya Ustadz Subhan cerita tentang Wais Al-Qarni, itu bener-bener langsung masuk ke hati. Dimana si Wais Al-Qarni itu gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Wah gila anak zaman sekarang mah cuma beliin baju doang, emaknya nggak ada, emaknya minta paling cuman emak minta isiin token listrik dong atau isi beliin pulsa emak dong. Nggak ada yang minta gendong dari Yaman ke Mekah. Gila. Akhirnya ya udah deh, Wais aja kita pilih. Betul nggak begitu? Lu kenapa antara Wais sama Bilal ya? Aku yang pengen Bilal ya masalahnya. Kayaknya sih Wais sama Bilal ya sama-sama itu sih. Kalau Wais itu dari kalangan tabiin, kalau Bilal itu dari kalangan sahabat. Iya. Mungkin kalau anak kedua cowok kita kasih Iya, ke Bilal. anak kedua cowok. Mungkin. Mungkin. Terus, jadi itu ya kenapa kita
juga ceramahnya sekalian ya Pak ya. Boleh Biar kita menambah wawasan. Terus gimana rasanya punya anak? rasanya punya anak itu warna-warni. Jujur aja semenjak punya anak kita sering berantem ya Pak. Ya jadi bukan jadi sering berantem, jadi jadi lumayan sering berantem sih. Dulu kita nggak pernah berantem sama sekali. Iya pas nikah bener-bener kayak orang happy aja Iya, sih. kayak orang pacaran happy mabok ya. Intinya gitu. Kalau pas semenjak punya anak tuh jadi adalah berantem dikit-dikit. Nggak sering sih. Nambah tanggung jawab lah. Nambah tanggung jawab, nambah apa ya, tugas, nambah lelah juga. Dan ada juga pas Wais habis lahir 6 bulan kemudian kita harus pindah rumah. Kita harus pindah dari Depok ke Tangerang. Ya, dan Abah harus masuk kerja office hour tiap hari. Dulunya sip-sipan, bisa 2 hari masuk 2 hari libur, akhirnya jadi office hour masuk tiap hari. Gitu. Tapi alhamdulillahnya Wes tuh kalau menurut Abah sih anaknya pinter ya. Masih bisa dikasih tahu ya, walaupun tapi emang dia keras sih. Orangnya kekeh sih dia emang orangnya. Kalau ini kecuali ada penawaran yang bagus. Iya, tapi kalau misalnya dibilangin nih, misalnya sebelum tidur dibilangin. Oh, dijanjiin besok kita ini ya. Biasanya udah mudeng gitu paginya. Jadi kalau tiba-tiba nyuruh Wais tuh dia rada gimana, tapi kalau kita udah kasih tahu dari awal, nanti kalau misalnya lebih nonton film ini terakhir ya mau dia. Kalau dadakan ada emosi, jadi emosinya kalau emosi nangisnya sampai biru ya Pak. Oh iya, Wais itu punya waktu kecil tuh punya apa ya, punya spesialan. Kata dokter sih emang ada beberapa anak yang kayak gitu ya, jadi kalau nangis tuh sampai kesel, sampai emosi, bibirnya biru, nggak bisa kayak napas, terus susah napas, pingsan. Iya, sempet pingsan ya. Pertama kali kita kayak gitu langsung panik, langsung ke dokter ya kita ya. Dokter kayak nanya. Oh, kayak nanya. Iya. Terus pernah juga kayak gitu di depan Nyai ya. Iya. Di depan Nyainya Wais langsung panik Nyainya. Nggak mau megang Wais lagi. Iya, jadi nggak mau pegang gara-gara takut biru. Pingsannya sih yang masalah sih. Iya. Kata dokter jangan sampai pingsan, katanya harus langsung diangkat. Ya udah akhirnya tuh dulu bener Wais tuh kalau itu nggak boleh nangis kejar. Jadi emang bener harus dibilangin dulu sebelumnya. Ya, kita ada trik and tipsnya, jadi nggak boleh langsung maksa, nggak boleh, nggak bisa, harus nanti urus saya, nanti ini ya ada kasih pengertian. Emang kayak gitu sih. Katanya sampai 3 tahun sih, cuman ini udah mau 3 tahun, terakhir masih kayak gitu, masih pernah nggak biru banget sih, cuman gak yang sampai pingsan. Karena kesel banget. Jadi kalau udah ngantuk banget ya, kesel banget sih. Itu tuh dia tuh biasanya kalau kesel tuh pas mau ngantuk, jadi kalau bisa langsung sebelum dia ngantuk udah tidurin. Ami kan dulu katanya nggak suka anak kecil ya kan. Terus pas punya anak gimana nih? Oke nggak nih? Maksudnya apa yang dirasakan sama Ami? Aku sampai sekarang masih nggak suka anak kecil, kecuali anakku sendiri. Oh, ada pengecualian doang gitu. Iya bener, kecuali anakku sendiri. Bahkan kalau Wais main sama teman-temannya pun, aku masih kayak agak kurang kurang bisa menganggap anak orang lain gitu. Jadi cuman aku udah mulai belajar sih kayak gitu. Maksudnya masih membagi kasih sayang lah ke anak orang lain, ke teman-temannya Wais kan baik sama Wais. Masa ya anak-anak yang lain gak dikasih perhatian gitu. Pasti aku kasih jajanan lah, kasih inilah itulah gitu. Terus jadi kalau pesan buat cewek-cewek atau buat ya siapa aja lah yang gak suka anak kecil, terus kira-kira mau punya anak, nggak masalah ya punya anak aja ya? Nggak masalah sih, cuman kesiapan dulu nih. Ntar kan bakal menyita waktu kan. Punya anak kecil tuh sampai 3 tahun masih menyita waktu banget kan? Masih sih. Ya itu sih yang dipertimbangkan. Harus ikhlas dulu untuk menyiapkan waktunya. Betul. Waktu dan tenaga sih, apalagi waktu Wais masih kecil itu dia kalau tidur nggak boleh denger suara apapun. Iya benar. Suara buka pintu itu bangun dia. Bangun. Apalagi kita pengennya ngebiasain tapi nggak bisa biasa. Iya, ya. akhirnya tapi alhamdulillah sekarang udah biasa sih ya. Lumayan.
artinya seru, memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Iya benar. Soalnya pas kita punya anak, kita nggak mau kelihatan jelek, maunya perfect di depan anak itu kita. Iya, jadi benar. jadi kita belajar jadi lebih baik lagi, jadi manusia yang Karena lebih baik. anak tuh bener-bener niru bahkan lebih bagus. Oh iya, jadinya. benar-benar contohin kita. Kayak apa ya? Aku pernah nyesel pernah ngapain gitu ya. Lupa deh. Oh, aku tuh kalau kesel suka banting. Gak banting siapa kayak Lempar. ngelempar atau apa. Sekarang dia kalau kesel ngelempar lebih parah daripada aku. Oh, jadi itu karena Ami. Sedikitnya iya. Gitu. Itu kan kalau kesel doang, maksudnya jarang kayak gitu bener yang naik pitam banget. Ya. Terus lanjutnya. Cara mendidik wise kita sampai saat ini. Apa? Cara mendidik. Oh. Gimana Mi? Cara mendidik kita ya, Mbak. Yang ini dulu mungkin. Yang pertama Yang kan boleh dan yang tidak boleh. dari aku awal-awal hamil tuh emang udah ngeliat ini kan apa Parenting seminar-seminar ya? parenting. Emang katanya bayi itu nggak boleh screen time, itu nggak boleh screen time sampai umur 3 tahun. kalau Screen nggak time itu salah. apa sih? Main Screen time gadget. tuh gadget antara TV lah, handphone lah, Pokoknya ngeliat ke layar gitu ya. layar nggak boleh. Cuman aku emang menerapkan itu, cuman emang nggak yang bisa Nggak yang perfect strict banget ya? enggak. Itu sih yang pertama tuh yang penting karena dan setelah abang kerja tuh jadinya abang sering liat handphone. Itu tuh Oh agak iya, sedikit kerjaan Abah harus lihat handphone terus. agak sedikit apa ya? Jadi tantangan tersendiri. Iya, buat dan jadi susah. Menambah kesulitan. Menambah kesulitan. Iya. Tapi akhirnya dikasih tahu sih kalau abah tuh handphone buat kerja, cuman kadang abah suka lupa ngeliat handphone buat video. Itu abah sering banget kayak gitu. Aku sering banget ngomelin ke abah. Aku aja yang nggak pernah lihat handphone, jadi kayak gitu. Aku aja sampai nggak buka online shop lagi kan 2 tahun. Oh gitu. Baru buka lagi setahun kan ini. Terus juga sama mungkin tipsnya kalau kita kan kita juga gua juga nggak nonton TV, emang di rumah kita juga nggak ada antenanya TV kita Iya, ya. nggak ada antena. Kita emang nggak pernah nonton TV dari dulu sih, jarang. Jadi mungkin kita downloadin video-video yang emang khusus buat anak dan ada ilmunya. Ada ilmu Jadi, dan ada waktunya. Iya, jadi kayak misal download tuh Sarala atau Alif Bata, atau apa lagi ya? Ipin Upin yang ngaji. Ipin ngaji ya, benar-benar sama aku downloadin itu Jus Amma. Sama ya. Ya kan, jadi lumayan ada, walaupun dia nonton, akhirnya dia nonton, tapi yang ditonton Iya. ada manfaatnya gitu. Itu juga kita kasih waktu malam aja Oh, ya iya. nonton. Itu juga ada jadwalnya, nggak yang tiap saat boleh nonton, boleh Iya. main HP. Dan kalau bisa sih kita main HP kita ngurangin ya. Yang paling Iya. kita anti sebenarnya HP daripada TV ya. Iya benar. Karena Jadi kalau kita- handphone ntar kita jadi repot ya. Ya. Kalau TV kan layarnya gede. Jadi apa namanya, susah lah buat wise akses. Kalau HP kan nyala terus ya. Gitu. Terus apa lagi nih yang buat wise? Sama ini si Wise sekarang dari umur 2 tahun tuh dia udah PAUD apa sih namanya? Homeschooling. Homeschooling online berarti. Homeschoolingnya kan homeschooling berarti di rumah Kak. Ya. Jadi emang didaftarin homeschooling, jadi kita yang ngajar, tetap orang tuanya yang ngajar. Jadi orang tuanya harus aktif. Terus aktif. Yang tahun kemarin sih sebenarnya aku homeschooling gurunya yang ngajar, jadi lewat aplikasi gitu ntar online. Kayak semacam Zoom ya. Iya semacam Zoom. Cuman kurang efektif sih di Wise karena kan itu Ada mesti jadwalnya. ada jadwalnya, ada gitu nggak tentu jadwalnya sesuai sama mood anak. Terus yang kedua juga ada loadingnya. Oh iya. Bikin kesel. Bufferingnya ya. Iya, tuh sama yang ketiga ada videonya. Kalau ada videonya tuh udah muncul video tuh Wise nggak mau di stop. Padahal kan emang mainnya video terus. iya, padahal kan emang itu jadwal stop gitu kan. Ya. Emang nggak bisa. Jadi akhirnya aku yang ngajarin sekarang sendiri. Itu juga videonya jadi kita bisa ntar nih videonya ntar malam nih kita Ya. skip gitu. Pagi yang ini dulu gitu. Lebih enak-enakan kita Jadi sendiri kita yang bisa ngajar. ngatur ya. Itu sih. Terus untuk kedepannya gimana Bang? Untuk wise kedepannya harapan Enggak, sekolahnya. sekolahnya wise. Kalau aku pengen wise homeschooling gimana?
Dia kesian pengennya Aminya. homeschooling terus. Cuma kesian Aminya. Enggak sih, kalau aku sebenarnya nggak apa-apa homeschooling, cuman kasihan Wise yang kayak nggak ada temen. Iya ya. Iya, takutnya dia nggak bisa bergaul aja. Cuman yang aku takutin dari sekolah itu anak-anak teman-temannya dia, takutnya teman-temannya ngomongnya kasar. Wise pasti ngikutin. Iya. Cuman yang nggak bisa dihindarin sih ya kayak gitu. Paling kita kasih tahu. Palingan kita nyari sekolahnya yang bagusan aja ya. Iya, yang nggak tahu juga sih kan anak-anaknya nggak tahu. Iya sih. Itu sih anak kecil tuh yang paling cepat niru ya temennya kan. Iya. Paling sih homeschooling sampai 4 atau 5 tahun lah. Biar dia bisa TK dulu di di sini. Biar Tapi ada yang temen. pasti tuh apa pengennya Uwais ikut kegiatan selain sekolah sih. Ya. Kayak misalnya mau apa taekwondo apa wushu apa pencaksilat. Serah sih, kalau aku yang pasti harus bisa bahasa Inggris. Oh iya sama bisa bahasa Arab Kalau kalau abah bisa. pengen bisa bahasa Arab, tapi nggak tahu terserah anaknya maunya gimana. Cuman kita Tapi kalau kedepannya bisa pengennya sih, gitu. ya pengennya bisa bahasa Arab sih biar ya kalau baca Quran tahu artinya dia udah ngerti. Wais mau jadi dokter apa mau kerja di PLN? Terserah Waisnya aja ya. Terserah dia, cuman kita arahkan. Maksudnya Kalau dia maunya apa kita dukung. iya, kita yang nggak bisa nutup mata lah. Misalnya dia pengen fisika atau pengen biologi kan, ternyata lapangan pekerjaannya juga banyak, kita nggak tahu kan. Ya. Jadi kita ini Kalau aja. Wais mau jadi koki, Iya, saya- koki juga nggak apa-apa. ya. Yang penting sebenarnya sih yang penting Waisnya jadi anak soleh sih deh. Iya, yang Mau penting- jadi dokter yang soleh, Ya. jadi koki yang soleh. Terus juga sama aku pengen ikutin dia kegiatan wirausaha. Oh gitu. Soalnya Jadi emang- nggak harus kerja, siapa Iya. tahu Wais bisa jadi bisnismen. Iya, aku pengen dia jadi anak yang kreatif. Gak yang ditanya, gak yang dipertanyakan adalah ntar gue lulus mau jadi mana. Aku pengennya ntar gue lulus mau usaha apa ya. Pengennya boleh, gitu bisa, sih aku. bisa, boleh kayak gitu boleh. Kan emang sunahnya berdagang ya Kak? Enggak ya? Ya contohnya Nabi dulu berdagang sih. Nabi ya berdagang dakwah boleh sih jadi Wais dagang sama sambil jadi ustadz itu nggak masalah juga. Iya. Udah deh, harapan kedepannya gimana ya? Sama. Harapan kedepannya yang pasti Abah pengennya Wais itu jadi anak yang soleh. Iya, Ya sih, soleh. sebenarnya itu sih. Soleh. Mau jadi apa juga yang penting jadi anak soleh deh ya. Soalnya kalau jadi anak yang soleh bisa doain orang tuanya, ya kan, bisa jadi jalan buat orang tuanya masuk surga. Siapa tahu kitanya kurang soleh tapi anaknya soleh, ada harapan buat masuk surga. Dan kalau Wais kan cowok, nanti dia suatu saat bakal jadi kepala rumah tangga. Ya dia harus bisa jadi anak yang, kalau dia jadi anak yang soleh, dia bisa membimbing keluarganya berjalan menuju surga. Karena sebenarnya tugas bagi seorang ayah atau suami itu bukan nyari nafkah, tapi adalah membawa keluarganya bisa masuk surga. Itu itu sih. Kalau Ami gimana? Sama Abah yang penting soleh Pak. Ya Yang penting soleh. Kalau udah soleh pasti kedepannya lancar lah insya Allah ya. Pasti dia ngikutin jejak-jejak yang orang-orang soleh juga gitu, nggak yang sembrono. ya karena kita kasih nama anak orang soleh Wais Al-Qarni, ya mudah-mudahan jadi Wais juga anak yang soleh. Iya. Amin. Nah, mau wawancara Waisnya? Oh iya, Wes mau punya adik nggak? Kami mau punya adanya Wais kapan nih? Belum kepikiran sih, Mbak. Mau kapan? Emang Mbak mau kapan? Tahu sih kapan juga, terserah Ami lah, Ami yang hamil. Kita tanya anaknya dulu mau nggak punya adik. Ya. Bang Wes mau punya adik nggak? Belum mau. Pesawat? Apa katanya? Enggak, mau pesawat terbang aja. Jujur aja emang Wes kalau ngeliat anak yang lebih kecil tuh dia kayak ngebully tau nggak? Oh, Wais kalau sama anak yang lebih kecil dia ngebully. Iya, kayak Zikro tuh mau di apa ya, kupingnya mau ditarik lah apalah. Nggak boleh kasih mainan ya? Iya, nggak mau pelit dia kalau anak kecil-kecil. Kalau Kalau anak yang lebih dewasa, gede dia malah nurut. Layaknya Gitu. layaknya anak apa, anak
menyalahkan hati tau nggak? Udah mereka nanya kapan Wais dibikin ada, kasihan tuh Wais harus dibikin ada tuh buat temennya ceh. Iya ya. Paling nggak tahu aku selalu nemenin Wais sampai Wais tuh lebih nyaman main sama aku ya. Iya, karena ya buat umur segini ya Harus pendekatan ya Pak. harus teman utamanya ya orang tuanya. Tapi emang kata dokter Ustaz Tiwi, dokter. dokter Oh, Tiwi, Tiwi. emang kalau bisa tuh 3 tahun pertama tuh kita harus benar-benar lekat banget sama anak gitu. 3 tahun pertama, dan ini bentar lagi udah 3 tahun udah lewat. Bentar lagi kan udah 3 tahun Wais kan. Oh, gitu. Dan emang kata Ustadz dokter juga Rehanul Bahren itu dia kalau anak emang harus ada jaraknya biar kasih sayangnya Iya ya. full. Oh gitu. Baru tahu aku ada Ustadz. Iya. Bagus Ustadz, aku setuju. Jadi kasih sayangnya full, nggak masalah juga sih kalau emang pas ada orang yang punya anaknya cepet gitu jaraknya, Iya, tapi mungkin- dia bisa kasih Iya, full mungkin ya. emang dia nggak bisa apa-apa. menebarkan kasih sayang tanpa Terbagi. kelelahan. Ya, kalau kita kan kita orangnya lemah lah gitu. Mama baru belajar. Dan masih belajar, jadi banyak salah kita mah manusia kan manusia sempurna. Cuma takut aja kalau kita emosi meledak tuh ter anak yang kena gitu aja sih. Betul sekali kami betul. Tanya Wais sayang nggak sama Abang? Bang Wais, sayang nggak sama Ami sama Aba? Anaknya manis banget, tau nggak sih? Lapar kali dia ya? Iya kasihan ya. Udah nih pulang nih. Oke dah kalau begitu. Kita tutup video kali ini. Iya. Apa Mi? Apa ya? Ya udah ya. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.